Baik, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari bagaimana membuat sebuah multimedia ya dengan makromedia Flash 8. Oke, kita langsung saja buka proyek baru di Create New, kemudian kita pilih Flash Document. Tentukan dulu kita buka di Properties ya, tentukan dulu ukuran size-nya. Kita rubah menjadi ukuran 800 kalikan 600 pixel ya. Kemudian untuk frame rate-nya kita masukkan 30 frame per second ya, atau 30 fps. Kemudian oke. Nah, kemudian saya pilih tampilan fit in window ya. Kemudian di sini kita akan menggunakan manajemen skin ya. Jadi scene 1, scene 2, scene 3 ya. Kalau kita lihat di sini masih ada satu scene ya. Kita bisa menambahkan dengan cara insert kemudian scene ya. Nanti di sini akan bertambah ya. Nanti scene 1, scene 2 kita ganti menjadi nama menu yang ada di dalam multimedia ya. Oke. Untuk mengedit scene kita bisa buka di window ya, kemudian kita buka di other panels ya, kemudian kita pilih scene ya, atau tekan shift dan F2 ya, kita tekan saja. Kemudian muncul kotak dialog skin ya, kita bisa menambahkan ya, misalkan scene 1 kita tambahkan dengan memilih add scene ya, seperti ini, sebanyak berapa skin yang akan kita butuhkan ya. Kemudian untuk menghapus kita tinggal klik saja delete skin ya, seperti ini. Kemudian oke, nanti akan terhapus. Kemudian kita bisa mengganti nama dari scene ya. Di sini scene 1 misalkan saya beri nama loading. Kemudian scene 2 saya beri nama menu ya. Kemudian scene 3 saya beri nama standar ya. Kemudian saya tambahkan lagi scene 5 dengan nama materi. Kemudian scene berikutnya ya, kita tambahkan lagi dengan nama evaluasi. Kita beri nama evaluasi. Kemudian kita tambahkan lagi scene berikutnya profil. Dan tambahkan lagi keluar. Oke. Atau mungkin ingin menambahkan menu yang lain boleh ya. Jadi tidak harus terpaku seperti ini, tapi silahkan bisa ditambahkan dengan scene-scene yang lain ya. Kemudian kalau sudah kita tutup saja ya. Oke. Jadi di sini sudah tersusun secara otomatis ya. Tersusun nanti akan berjalan dari scene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke. Kemudian saya ulangi lagi, seandainya ingin mengatur tata letak scene ya, kita bisa klik and drag, misalkan ini mau ditaruh di atas, atau loading ini tadinya di posisi kedua mau dipindah ke posisi pertama, tinggal klik and drag saja ya. Jadi kita bisa mengatur tata letak scene ya. Oke. Sekarang kita mulai dari scene loading ya. Kita mulai dari scene loading. Di sini saya akan membuat sebuah loading yang sangat sederhana, yaitu membuat sebuah kotak yang berjalan. Saya gunakan rectangle tool ya. Kemudian saya hilangkan garis tepinya. Saya hanya akan menentukan misalkan warnanya merah ya. Kotaknya di sini ya, seperti ini ya. Kemudian kita langsung saja klik kanan create motion twin ya. Nah, sekarang create motion twin ini sebelum saya perpanjangkan di frame keberapa, saya geser dulu titik tengah atau titik porosnya. Jadi kita gunakan free transform tool ya, ini. Kemudian titik putih ini ya, lingkaran putih kita geser terus sampai ke sisi kiri ya, seperti ini ya. Kemudian kita geser ke kiri. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian tentukan frame pertama dan frame berikutnya. Misalkan frame berikutnya saya pilih ada di
frame nomor 80 ya, klik kanan insert keyframe saja. Kemudian ini diperpanjang. Nah, seperti ini. Jadi akan membuat sebuah gerakan loading, yaitu bergerak ya, seperti ini. Nanti bisa ditambahkan tulisan, kemudian misalkan saya tambahkan di layer 2 dengan nama loading ya. Loading. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Ini hanya simple saja. Kemudian setelah kita masuk ke loading, kita langsung edit di menu utama ya. Kita buka saja di menu utama, kita klik desain menu utama ya. Kemudian di sini kita akan membuat beberapa tombol ya, tergantung dari banyaknya scene ya. Jadi nanti tombolnya ada tombol standar kompetensi, tombol materi, tombol evaluasi, profil, dan keluar ya. Jadi saya akan membuat sebuah tombol ya, supaya lebih cepat saya akan menggunakan PowerPoint ya, PowerPoint. Di sini saya gunakan Microsoft PowerPoint 2007. Oke. Ya, seperti ini. Kemudian saya akan membuat sebuah gambar kotak ya. Intinya akan saya rancang menjadi sebuah tombol. Saya akan menentukan tombolnya adalah ini ya, bentuknya seperti ini. Kemudian saya rancang ya, seperti ini. Kemudian kita desain dulu ya, supaya tampilan dari tombol ini menarik. Misalkan saya pilih warnanya adalah hijau ya. Nah, seperti ini. Oke, tombolnya hijau. Kemudian saya beri efek, misalkan bercahaya warna hijau ya, seperti ini. Kemudian saya berikan efek lagi, refleksi ya, ini saya berikan efek refleksi. Kemudian saya lebarkan sedikit aja. Oke, nah seperti ini. Kemudian kita beri teks, edit teks ya. Yang pertama saya beri nama standar ya, kompetensi ya. Oke, jadi kita sudah membuat sebuah tombol. Saya cetak tebal menggunakan bold ya, kurang lebar sedikit jadinya. Oke. Ini tombol standar kompetensi. Kemudian saya copy, kemudian saya paste kan ya, saya geser di sini. Kemudian saya ganti namanya menjadi materi ya, materi. Oke. Kemudian saya pastekan lagi, saya beri nama evaluasi. Kemudian paste lagi, bentar, paste lagi ya. Saya beri nama profil ya. Kemudian pastekan lagi, saya beri nama keluar ya. Ya. Kemudian kita geser saja ya. Kita geser satu persatu, tapi kita siapkan dulu layernya ya. Yang pertama ini adalah layer materi, standar kompetensi dulu. Standar ya. Kemudian saya tambahkan sebuah layer baru, saya beri nama materi ya. Kemudian saya berikan lagi namanya evaluasi. Saya tambahkan lagi namanya profil ya. Kemudian saya tambahkan lagi namanya keluar. Oke ya. Kemudian kita tentukan masing-masing layer ya. Kita klik dulu, klik kiri pada layer standar. Kemudian kita seleksi set tombol standar ini, kita seleksi satu persatu. Kemudian kita copy ya, kita pastekan di sini di layer standar, kita pastekan saja.
Nah, seperti ini. Kemudian flash 0 pada bagian library kita ganti namanya menjadi standar. Kemudian materi, kita seleksi materi, kita copy, ya. Kemudian kita pastekan di layer materi, ya, kita klik kiri di sini, kemudian kita paste, ya, kita geser ke bawah sedikit, ya, materi, kita beri nama materi, ya, oke. Kemudian evaluasi, kita seleksi evaluasi, copy saja, dan kita pastekan di layar evaluasi. Kita geser, misalnya saya letakkan di sini. Kemudian flash 0 kita ganti menjadi evaluasi. Ya. Terus profil, ya, kita seleksi profil, kemudian kita copy, kemudian kita klik ke layar profil, pastekan lagi, ya. Klik sini, kemudian klik kanan, paste, ya. Belum tercopy, saya ulangi, kita klik kanan, copy, ya, profil, kemudian kita pastekan di sini, paste, belum, saya ulangi, seleksi, klik kanan, copy, kemudian kita klik di profil, paste in place. Oh ya, ini belum diklik, enter dulu, ya, kita pastekan saja, ya. Kemudian keluar, kita seleksi keluar, ke kanan, copy, oke, kita pastekan di sini, paste, ya, oke. Jadi masing-masing tombol, ya, kita letakkan pada layer yang berbeda-beda, ya. Oke, kita letakkan pada layer yang berbeda-beda, letakkan di layer sendiri-sendiri, ya. Kemudian saya perkecil tampilannya. Kalau kita lihat tombolnya masih terlalu besar, ya, kita seleksi semuanya, edit, ya, select all, jadi terpilih semuanya. Kemudian saya perkecil, ya, menggunakan modify, transform, ya, scale, jadi skalanya saya perkecil, atau kita gunakan ini juga bisa, free transform. Kemudian sambil menekan shift, saya tekan, saya perkecil, nah seperti ini. Oke, saya rasa sudah cukup, ya. Atau mungkin saya ulang lagi, seleksi, saya pendekkan sedikit, oke. Kemudian kita atur tata letaknya. Ya, ini di bawah, evaluasi, materi, keluar, oke, ya, keluar ada di bawah, ya. Kemudian kita akan mengatur perataan. Kita ganti dulu flash 0 semuanya, belum diganti, dengan nama profil, ya, sesuai gambar yang ada di sini. Kemudian flash 0, double klik, kita beri nama keluar. Jadi jangan sampai semuanya flash 0, ya. Oke. Kemudian kita butuhkan sebuah perataan, kita buka di line, ya. Line, saya tutup, geser di sini, oke, ya. Kita seleksi semuanya, kemudian kita atur rata tengah, ya. Kemudian space, jarak antar huruf atau tombol, ya. Oke. Maka secara otomatis akan tersusun secara rapi, ya, seperti ini. Kemudian kita rubah, atau saya lebarkan sedikit, saya tarik ke bawah. Kemudian saya ulangi seleksi, jarak antar tombol, oke, ya, seperti ini. Kemudian kita rubah masing-masing tombol, ya, dengan di sini masih gambar, ya. Jadi kita rubah menjadi sebuah tombol dengan cara klik kanan, kemudian convert to symbol, kita pilih button, ya. Kemudian saya beri nama tombol underscore standar.
kemudian oke. Kemudian materi, klik kanan, convert to symbol, saya beri nama tombol materi ya. Kemudian oke, saya beri nama lagi untuk evaluasi, convert to symbol. Kemudian saya beri nama TBL, tombol evaluasi ya. Kemudian oke. Kemudian satu lagi profil ya, klik kanan, convert to symbol, saya beri nama TBL profil ya. Kemudian yang terakhir ya, saya beri nama convert to symbol TBL keluar ya. Oke ya. Kemudian kita bisa memberikan masing-masing action script ini ya dengan nama ya. Kita mulai dari standar kompetensi, saya klik kiri kemudian klik kanan, saya akan memberikan action ya. Kemudian kita pilih global function, timeline control, kemudian on ya. Saya pilih release, double klik, klik ya. Kemudian kursornya saya pindahkan di dalam kurung kurawal di sini. Kemudian saya masukkan global function, timeline control, saya pilih go to end, stop ya. Kemudian di sini kita tinggal memasukkan nama frame ya. Jadi kita memasukkan nama skenario dan nama framenya. Di sini karena tombolnya tombol standar ya. Di sini skinnya namanya standar, jadi kita ketik saja dalam tanda petik standar ya, tanda petik. Kemudian nanti akan masuk ke frame nomor berapa ya. Karena frame di sini diawali dengan nomor 1, kita masukkan frame nomor 1 ya. Ya, jadi nama skenario di sini, nama scene itu namanya harus sama dengan nama yang ada di sini ya. Besar kecilnya huruf juga harus sama karena berpengaruh ya. Kemudian kita tentukan auto format ya. Kemudian kita cek dulu apakah sudah benar ya. Sudah benar ya. Kemudian kita bisa mengcopy saja. Kita copy actionnya, kita copy, kemudian saya tutup, kita masukkan action untuk materi, klik kanan, action, kita pastekan saja di sini karena tadi sudah di copy ya. Kemudian kita tinggal mengganti nama standar dengan nama materi ya, sesuai dengan nama scene di sini ya, materi. Kemudian saya tutup lagi, saya klik kanan, kemudian saya buka di action, paste ya. Di sini nama dari evaluasi ya. Kemudian saya tutup, saya klik di profil ya, klik kanan, action, paste ya. Kita beri nama evaluasi. Kemudian saya tutup. Kemudian yang terakhir adalah keluar, saya beri nama action, keluar ya, nama actionnya keluar. Oke, jadi tombol ini sudah bisa kita koneksikan ke dalam masing-masing ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan layer satu lagi untuk background ya. Saya berikan nama background BCG ya. Kemudian saya membuat sebuah kotak ya. Di sini masih berwarna merah ya. Saya seleksi gambar kotaknya. Kemudian saya akan memilih tipe warnanya adalah radial seperti ini. Kemudian warnanya saya rubah dari putih menjadi hijau ya, saya sesuaikan seperti ini ya. Kemudian to stage-nya pada bagian align saya aktifkan. Kemudian match size, rata tengah ya. Kemudian saya geser di posisi paling bawah. Nah seperti ini. Ini tombol menu utama ya. Kemudian kita juga bisa mendesain tampilan menu utama ya. Jadi kita bisa menambahkan penggaris, misalkan akan saya desain seperti ini ya. Oke, kemudian saya atur
kelengkungannya seperti ini ya. Oke. Kemudian kita bisa mengganti warna yang ada di atas dengan warna hijau yang lebih gelap atau warna yang lain ya. Misalkan saya tentukan warna ini saja. Kemudian kita juga bisa membuat warna yang ada di bagian bawah, kita rubah juga ya. Nah, misalkan saya buat kelengkungan di sini. Oke, kemudian saya rubah warnanya ya seperti ini. Nanti silakan bisa dikolaborasikan ya dengan kreasi masing-masing ya. Oke, kemudian setelah kita masuk di halaman menu utama ya, kita lanjut ke halaman standar ya. Jadi pada halaman standar kita masuk di skenario standar ya. Kita beri nama saja untuk mengetahui letak dari standar ya. Saya akan memberikan identitas, misalkan di sini namanya standar ya, kompetensi ya. Oke, saya beri warna gelap saja supaya terlihat jelas ya. Di sini ya, untuk membedakan saja, kemudian saya copy, kemudian saya letakkan di materi, paste in place, saya ganti namanya materi ya. Kemudian saya letakkan lagi di evaluasi, paste in place, saya beri nama evaluasi ya. Kemudian saya letakkan lagi di profil ya, paste in place, saya beri nama profil ya. Kemudian keluar ya. Ini di sini kita beri nama apakah Anda yakin akan keluar ya. Ya, seperti ini. Kemudian kita membuat sebuah tombol ya dan tidak ya. Misalkan saya buat di sini ya, di sini saya beri nama tidak. Oke ya. Saya atur ratanya, rata tengah. Oke. Jadi kita lihat loading ya, scan loading berisi tampilan loading sederhana. Kemudian menu ini berisi tampilan halaman menu utama. Kemudian standar di sini masih kosong, saya beri nama standar kompetensi. Kemudian di sini materi ya, isinya nanti materinya apa. Kemudian evaluasi, di sini latihan soal dan scoring ya. Kemudian profil, di sini profil pengembang. Kemudian keluar ya, isinya apakah Anda yakin akan keluar ya. Oke. Kemudian kalau kita tes movie, kita akan melihat hasilnya seperti ini, bergerak. Oh ya, di sini masih bergerak ya, bergerak berkedip-kedip ya, karena belum ada stop ya. Jadi kita stop saja di bagian menu ya. Kita masukkan action pada frame, kita pilih global function, timeline control, kita pilih stop. Oke, kalau kita tes movie ya, setelah loading langsung berhenti. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa menekan salah satu tombol menu, misalkan standar kompetensi, kita tekan, klik, nah, langsung masuk ke halaman standar kompetensi. Nah, di sini kita belum membuat navigasi atau tombol yang menghubungkan dari standar kompetensi ke dalam menu utama. Maka kita akan membuat sebuah home ya, tombol home di sini. Ya. Kita buat saja dengan PowerPoint. Ya, oke. Di sini tombol-tombol yang tadi sudah kita buat di PowerPoint, sekarang akan saya tambahkan membuat sebuah home ya. Saya gunakan tombol home ya, ada di sini paling bawah tombol home. Kemudian saya klik di sini. Oke. Cancel saja. Kemudian saya edit gambar home-nya ya, saya pilih warnanya hijau sesuai tema.
saya pilih ini saja ya. Kemudian saya klik kanan, copy ya, di PowerPoint kita copy, kemudian kita masuk di Flash ya. Kemudian kita letakkan home pertama di standar ya, di sini. Kita pastekan di sini ya. Oke, tombolnya terlalu besar ya. Kita perkecil. Kita perkecil dulu. Oke, kita perkecil seperti ini. Kemudian jangan lupa flash 0 pada bagian library kita ganti dengan nama home. Oke. Kemudian di sini masih berupa gambar, maka kita bisa merubah menjadi tombol dengan cara klik kanan, convert to symbol ya. Kemudian saya pilih button, saya beri nama TBL tombol home. Oke, home itu aja ya. Kemudian kita beri action untuk home ya, klik kanan, action ya. Saya pilih global function, movie clip control, saya pilih on karena tombol ya, on. Kemudian kita pilih release ya. Kursornya saya geser di dalam kurung kurawal. Saya pilih timeline control, go to end, stop ya, kita masukkan. Jadi tombol home ini nanti akan kita hubungkan ke menu. Jadi di sini namanya menu utama namanya menu ya. Kita ketik saja namanya menu dalam tanda petik ya. Dalam tanda petik menu ya. Kemudian tanda petik frame nomor 1. Kita auto format. Kemudian kita cek sintaksnya, oke, tidak ada kesalahan ya. Kemudian saya tutup actionnya ya. Kemudian masing-masing halaman selain materi, selain standar, materi, evaluasi, profil dan keluar tidak ya. Ini profil, evaluasi, materi ini membutuhkan tombol keluar, tombol home ya. Jadi kita copy saja, copy. Kemudian kita masuk di halaman materi, kita pastekan di sini, paste in place. Jadi diletakkan di mana tempat kita mengcopy ya. Kemudian kita letakkan lagi evaluasi, paste in place. Kemudian profil, place in place ya, seperti ini. Kemudian untuk keluar ya, kita tes movie dulu. Oke, kita tes movie. Apakah sudah berhasil tombol home ya, kita coba. Jadi ini standar kompetensi, tampilan menu utama, kita klik standar kompetensi. Nah, di sini sudah ada tombol home. Untuk kembali ke home ya, klik, maka kembali ke menu utama, kita klik materi, kembali ke home ya, evaluasi, kembali ke home ya, profil, kembali ke home ya. Kemudian keluar. Di sini keluar belum kita beri action ya. Kita beri saja actionnya. Kita rubah dulu ya, ini menjadi sebuah tombol ya, klik kanan, convert to symbol, saya pilih tipenya button, beri nama TBL ya, saya beri nama tombol ya. Kemudian yang ini saya beri nama convert to symbol, tombol tidak. Oke. Jadi ya, seandainya ya, maka kita masukkan action scriptnya adalah ya, karena tombol kita mulai dengan on dulu, on, release ya. Kemudian kita geser di sebelah kanan, kita pilih browser and network ya, kita pilih fs command, kita beri nama kite ya, quit misalnya, QUIT ya, dalam tanda petik. Oke. Kemudian kita auto formatkan saja, klik ya. Oke ya, seperti ini. Ini untuk keluar ya. Kemudian untuk tidak ya, maka kita beri actionnya adalah global function di on, kemudian saya pilih release, go to end, stop ya. Jadi kita pilih go to end, stop. Di sini akan langsung masuk ke halaman menu utama. Jadi kita ketik menu
dalam tanda petik, koma, frame nomor 1, kemudian auto format, klik. Oke, kita cek, ya tidak ada kesalahan. Ya, sekarang kita tes movie. Ya, ya oke, kemudian kita pilih keluar. Nah, seandainya ya keluar, seandainya tidak maka kembali ke menu utama. Kita cek, ya kembali ke menu utama. Ya, oke. Kemudian ini baru kerangka awalnya, jadi nanti bisa diisi sesuai dengan materi yang akan kita isi, ya, sesuai dengan standar kompetensi. Materinya apa, evaluasinya pun apa, profilnya siapa, ya. Kemudian silahkan nanti didesain sedemikian rupa sehingga menarik, ya. Oke. Kemudian saya tambahkan sedikit untuk loading, ya. Nanti kita bisa menambahkan satu action script pada frame pertama, ya. Action pertama pada frame pertama dengan nama, ya, global function browser network fs command, ya. Kita beri nama full screen, ya. Kemudian koma, tanda petik tutup, koma, true, ya. Seperti ini, ya. Kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi fs command full screen. Jadi di scene loading ini begitu kita membuka maka otomatis akan full screen, ya. Jadi tampilannya layar penuh, ya, seperti ini. Kemudian kita simpan saja proyek yang masih kasar ini, ya. Kita simpan, file, kemudian save. Di mana lokasi menyimpan? Misalkan saya beri nama kerangka multimedia, ya. Saya simpan di dokumen, saya simpan save, ya. Kemudian kita publish, buka di file, kemudian publish setting, ya. HTML kita hilangkan, kita pilih window proyektor dan SWF, ya. Kemudian kita publish saja. Oke. Kemudian kita lihat di mana lokasi kita menyimpan tadi, ya. Ada di kerangka multimedia. Nah, kita double klik, nah otomatis full screen, ya, tampilannya. Nah, seperti ini kita sedang masuk ke halaman menu utama. Saya klik standar kompetensi, ya, nanti tinggal diisi isinya apa. Kemudian kembali ke home, ya, materi, kembali ke home lagi, masuk ke evaluasi, kembali ke home, profil, kembali ke home, ya, keluar. Kemudian seandainya ya ataukah tidak, seandainya ya berarti kita keluar. Nah, seperti itu kerangka awal membuat sebuah multimedia. Nanti silahkan dikembangkan sendiri, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.